Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu guna kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Alhamdulillah guru kita baru pulang dari umrah. Mohon maaf, kita lagi kurang enak badan, suaranya agak habis ya. Bimbing di Mekah. Ya Ustaz ya, mudah-mudahan guru-guru kita doakan sehat selalu dalam berjuang di jalan Allah. Amin ya Allah. Salah satu ustaz kita adalah guru-guru kita ini banyak pekerjaannya, tanggung jawabnya untuk syiar agama Allah. Salah satunya untuk memberikan ilmu-ilmu kepada kita, dan juga beliau adalah guru-guru kita semua, membimbing umroh, bimbing haji. Artinya kita doakan ya Bu, biar sehat walafiat ya Bu. Amin. Semoga guru-guru kita sehat dan juga tetap semangat kita dalam menggapai ridhonya Allah, itu menuntut ilmu. Untuk mempersekat waktu, guru kita memberikan ini Bu, tentang Rajab Bu. Ya, mungkin di kitab caji nggak ada. Ustaz, kita hari ini kita membahas tentang bulan Rajab. Apa sih tentang bulan Rajab itu di hadisnya? Ada nggak di hadisnya yang kita sering kita lakukan itu Bu? Ya, ada nggak ya Allah beri tuntunan yang dari Rasulullah tentang hadisnya? Ada nggak kita begini, ada nggak ya Bu? Jangan sampai kita salah melangkah. Kalau kita nggak ada hadisnya, masya Allah Bu, kita main kerjain aja. Untuk guru kita Kiai Haji Maulana Kasih PDI, tafaddal guru. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak dan Ibu, pimpinan dan keluarga besar Majelis Az-Zakir yang saya hormati, wabil khusus Ketua Az-Zakir Bapak Dr. Rano Yuli bersama keluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Diberikan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Usahanya mudah-mudahan lancar. Amin ya Allah. Supaya bisa berkesinambungan Bapak Ibu mengurus majelis taklim yang sama-sama kita cintai ini. Amin ya Allah. Assalamualaikum salam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita masih berada dalam suasana Rajab Bapak Ibu. Ada berbagai ritual keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam terkait dengan bulan Rajab itu. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang melakukan puasa berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ada yang sampai tanggal 15, ada yang sebulan penuh tuh melakukan puasa pada bulan Rajab. Ada kemudian yang berkorban, kemudian secara khusus memberikan bantuan sama orang, juga ada dilakukan. Jadi variatif memang tradisi di Indonesia ini terkait dengan bulan Rajab itu Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian Bapak Ibu,
apa yang kita lakukan, tradisi yang kita lakukan selama ini, apa yang memang ada dasar hukumnya. Nah, inilah yang akan saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu. Karena ketika kita melakukan sebuah ritual, kalau tidak ada contoh dari Nabi, maka ritual itu tertolak. Pahalanya maksudnya, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau umpamanya manfaatnya kepada halayak, kepada orang lain, itu tetap ada manfaatnya. Hanya nanti berpahala atau tidak itu urusan Allah. Gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bulan Rajab ini memang termasuk kepada salah satu bulan yang memang punya kedudukan istimewa dalam Islam. Ya. Nah, itu kita harus akui. Ya, dari 12 bulan yang ada dalam Islam itu ada 4 bulan yang memang secara spesifik Nabi menyebutkan dalam hadisnya. Ya. Apa maknanya? Memang Rajab itu salah satu bulan memang yang memiliki keistimewaan. Sampai Nabi kemudian secara spesifik menyebutkannya di dalam hadis yang bersumber dari Abi Bakrah. Hadisnya itu riwayat Bukhari, sahih hadisnya. Dijelaskan dalam hadis itu dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamana kadistadaraka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Ini yang pertama. Bahwa zaman itu kata Nabi, Bapak Ibu, memang akan terus berlalu sebagaimana diciptakan sejak awal oleh Allah. Jadi nggak ada perubahan. Ya, zaman itu. Apa maknanya? Zaman itu ada 1 tahun. Nah, gitu. Nah, 1 tahun itu tidak akan pernah berubah sampai kiamat nanti. Ya, karena sudah dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya, riwayat Bukhari bersumber dari Abi Bakrah hadisnya itu radhiyallahu anhu. Jadi memang Rajab, ya, as-sanatu asyara syahran minha arba'atun hurumun. Nah, ini Pak Ibu kelebihannya. Jadi 1 tahun itu kata Nabi ada 12 bulan. Ya. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Puasa, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ibu hafal? Ibu hafal? Bulan-bulan Islam. Kalau Januari hafal? Ya. Januari, Februari hafal gitu ya? Kalau bulan Islam hafal Ibu? Oh, iya Bu. Itu repotnya kita Bu. Kita lebih banyak hafal dengan bulan-bulan tidak Islam, bulan-bulan umum. Tapi bulan-bulan Islam nggak hafal. Sama, ada 12 juga. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sama ada 12 juga. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 12 juga. Nah, bulan yang 12 dalam setahun itu oleh Nabi disebutkan dalam hadis. Sehingga dalam redaksional hadisnya itu dikatakan as-sanatusna asyara syahran minha arba'atun hurumun. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan yang diawali dari bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Itu Islam. Nah, arba'atun hurumun kata Nabi. Ada 4 bulan di dalam 12 bulan itu yang disebut oleh hadis adalah bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram itu maksudnya adalah bulan-bulan di mana seorang muslim sangat ditekankan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan pada 4 bulan itu. Ibu biasa ngerumpi nih umpamanya.
di dalam 4 bulan di antara 12 bulan yang ada, jangan sampai kita ngerugi. Kita kebiasaan membicarakan orang. Nah, jangan sampai di 4 bulan itu kita membicarakan orang. Kita terbiasa melakukan kesalahan-kesalahan. Jangan sampai di 4 bulan itu kita melakukan kesalahan. Karena disebut oleh Nabi dalam hadisnya adalah arba'atun hurumun. Ada 4 bulan di mana kita diharapkan secara ketat oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, walaupun Bapak Ibu secara manusiawi kita memang tidak terlepas dari kesalahan itu, tapi kita minimal punya kontrol dari 4 bulan itu. Kita punya kontrol, kita punya perhatian. Wah, jangan sampai ini saya melakukan kesalahan. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Gitu. Apakah kalau di bulan-bulan yang lain boleh melakukan kesalahan? Juga tidak sebenarnya. Selama 12 bulan itu sebenarnya kita nggak boleh melakukan kesalahan-kesalahan dengan sengaja. Nggak boleh memfitnah, nggak boleh mencuri, nggak boleh menipu, nggak boleh ngerampok, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh nyakitin orang. Semuanya nggak boleh sebenarnya. Tapi khusus 4 bulan itu kemudian Allah dan Rasulnya sangat menekankan agar kita hati-hati. Kita jaga dengan ketat. Dari bangun tidur di kita, Bapak Ibu, di 4 bulan itu bangun tidur di kita sudah punya azam. Apa azam itu? Ya, niat yang besar, berjanji kita sama Allah bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan dengan disengaja. Kalau tahu umpamanya dalam perjalanannya ternyata kita melakukan kesalahan padahal kita nggak sengaja, itu di luar kemampuan kita. Yang jelas kita tidak lakukan secara sengaja. Nah, ini diinginkan Allah dan Rasulnya dengan kalimat arba'atun hurum namanya. Jadi 4 bulan itu ada 4 bulan di antara 12 bulan itu yang oleh kita umat Islam harus kita jaga ketat. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Apa yang 4 bulan itu dikatakan dalam hadis adalah salasun mutawaliyatun. Ada 3, ya. Ada 3 di antaranya itu berturut-turut. Ya, dari bulan 1, 2, 3. 3 bulan disebutkan oleh Nabi. Apa mereka? 4 bulan 3 bulan berturut-turut itu disebut dengan Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah. Yang ketiga wal Muharramun. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Ya. Nah, catat tuh Bapak Ibu, nanti 3 bulan itu Bapak Ibu kalau perlu supaya tidak melakukan kesalahan, kalau nggak beraktivitas di rumah aja, jangan keluar. Kenapa? Supaya nggak melakukan kesalahan. Ya bagaimana pun nggak mungkin Pak Ustaz, saya di rumah terus, sudah stres saya. Artinya kontrol ucapan ibu, perbuatan ibu, hati ibu, kontrol dengan ketat di 3 bulan berturut-turut itu. Yaitu dikatakan oleh Nabi adalah Dzulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Jadi sebenarnya kita, Bapak Ibu, Allah itu sudah memberikan garis yang terang pada kita. Ya, Anda bulan ini sangat dikontrol Anda untuk tidak melakukan kesalahan. Anda beribadah yang banyak. Sebenarnya kesempatan bagi kita untuk memfokuskan diri kita ke dalam surga, Bapak Ibu. Allah memberikan syarat, memberikan kiat-kiatnya gitu ya. Kalau orang ujian itu, kalau Pak Dr. Ramayul itu sama pada mahasiswa kisi-kisi namanya Bapak Ibu. Kisi-kisinya. Kita diberi kisi-kisi oleh Allah loh. Supaya Anda jangan sampai ke neraka begitu Anda meninggal dihisab oleh Allah, Anda masuk surga langsung. Sudah diberi kisi-kisinya oleh Allah. Salah satu apa kisi-kisinya? 3 bulan berturut-turut tambah 1 bulan Anda jangan melakukan kesalahan. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu, separuh dari kehidupan kita itu sudah ada di dalam surga, separuh. Gitu Pak Ibu ya. Nah baru kemudian
wa Rajabun. Bulan yang hari ini kita berada di dalamnya. Bulan Rajab. Berarti 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah itu adalah 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 keempat Rajab. Ini loh Bapak Ibu. 4 bulan. Berarti kalau 4 bulan ini kita mampu menjaga diri kita, introspeksi diri kita, menjaga secara ketat diri kita, maka 8 bulan yang lainnya itu dengan mudah kita melakukan hal yang sama. Saat kita melakukan yang sangat ketat pada 4 bulan yang dikatakan oleh Allah dalam hadis ini dan Rasulnya. Jadi kalau bisa kita 4 bulan ini menjaga Bapak Ibu, otomatis 8 bulan yang lainnya kita mudah tuh, ringan kita. Tapi ketika kita nggak mampu dalam 4 bulan itu menjaga diri, mohon maaf Bapak Ibu, mulut kita masih usil, hati kita masih iri, ya kan? Tangan kita masih ringan ngambil hak orang lain, otak kita masih ngenes ingin apa-apa begitu. Oh, 8 bulan berikutnya Bapak Ibu nggak bakal bisa menjaga. Itu loh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya luar biasa Allah itu memberikan rukhsah pada kita, keringanan. Bagaimana umat Islam itu nanti tidak mampir dulu ke neraka, tetapi langsung ke surga. Diberi itu kiat-kiatnya oleh Allah. Biasakan Anda dalam 4 bulan Anda melakukan yang terbaik. 4 bulan berikutnya Anda akan terbiasa juga mengikuti perbuatan yang Anda lakukan pada 4 bulan yang lalu. Mudah Pak Ibu. Tinggal yang kita pelihara adalah konsistensi kita. Bahasa Al-Quran menyebutnya istiqamah namanya. Orang Indonesia menyebutnya konsistensi. Nah, ya, tinggal itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian mudarral ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya kan? Kemudian bulan Rajab adalah bulan Mudhar. Bulan Mudhar itu adalah nama sebuah kabilah yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi memang Rajab itu diapit oleh 2 bulan. Di mana bulan itu adalah, kalau dikatakan dalam hadis itu adalah nama satu kabilah. Jadi memang istimewa sebenarnya Bapak Ibu Rajab itu. Ya. Nah, karena legalitas istimewa itulah kemudian banyak orang memahaminya berlebihan. Karena dianggap Rajab itu adalah diapit oleh 2 bulan, di mana bulan itu adalah nama sebuah kabilah. Kita menganggapnya kemudian bulan Rajab itu terlalu istimewa, kemudian kita memperlakukannya secara berlebihan. Timbullah kemudian pekerjaan-pekerjaan, ritual-ritual, ibadah-ibadah di mana Nabi tidak mencontohkan, saking dari inginnya kita menghormati bulan Rajab itu. Di situ kekalahan kita, Pak Ibu. Kelemahan kita di situ. Berpuasalah dari tanggal 1 sampai terakhir. Kemudian ada namanya puasa apa di Jawa itu Bapak Ibu? Puasa terus menerus. Apa namanya itu? Ya. Jadi siangnya puasa, malamnya juga puasa. Berbuka nanti paginya puasa lagi. Nah, ada begitu. Ada melakukan ritual-ritual pada malam harinya. Baca surat Yasin 50 kali. Ada yang melakukan kemudian pada siang harinya berselawat dari jam 7 sampai jam 5. Karena satu keinginan ingin menghargai bulan Rajab, karena memang bulan Rajab itu diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Metode-metode seperti itu salah kaprah. Ya. Lalu apa yang benar dilakukan pada bulan Rajab itu? Melakukan puasa oke, tetapi tidak terus-menerus. Karena puasa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, melakukan puasa terus-menerus itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 hanya ada pada bulan Ramadan. Ketika seorang muslim melakukan 1 bulan penuh di luar bulan suci Ramadan, artinya orang itu menciptakan 2 bulan wajib dalam setahun untuk melakukan puasa. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Rasul Allah hanya memerintahkan 1. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak boleh dua. Enggak boleh 2 bulan. Walaupun Allah menyatakan diri, Rasul menyatakan diri bahwa ada 4 bulan yang memang istimewa yang diciptakan oleh Allah, tapi bukan berarti Allah memberikan legalitas kepada kita untuk membuat hukum wajib sebagaimana yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya pada kita. Enggak boleh, Pak, Ibu. Ibu tadi berpuasa? Tanggal berapa, Bu? Tanggal 4. Dari tanggal 1 kemarin puasa? Itu. Mari kita lihat hadisnya, Bu, yang memerintahkan puasa itu. Hadisnya bersumber dari Utsman, ya, bin Hakim. Memang pada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya itu, kita memang dianjurkan memperbanyak ibadah. Salah satu ibadah yang kita memperbanyak adalah ibadah puasa. Betul itu. Tetapi metodologinya yang harus kita perhatikan. Nggak boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Artinya kita menciptakan hukum sendiri. Padahal Allah sudah jelas mengatakan hanya ada 1 bulan di mana Anda harus berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Hanya ada 1 bulan. Ketika Anda pada bulan itu ada kalah dalam puasa, Anda harus mengganti di bulan-bulan yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Enggak ada bulan yang lain, Bapak Ibu. Kalau Ibu punya menciptakan bulan Rajab sebagai puasa 1 bulan sebagaimana bulan Ramadan, artinya Ibu telah menciptakan ibadah baru, kewajiban baru. Padahal Rasul dan Allah dan Rasulnya satu bulan. Enggak boleh kita tentangin. Dari mana dasar hukumnya? Mari kita lihat hadis yang bersumber dari Utsman bin Hakim, dikatakan, Sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Jadi kami pernah bertanya, kata salah seorang sahabat kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Saat itu kami wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Saat itu kami berada pada bulan Rajab. Apa bentuk pertanyaan itu? Sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu. Aku mendengar dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasul SAW, yasumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasumu. Jelas, Pak, Ibu, hadisnya. Riwayat Muslim hadisnya. Sahih hadisnya. Kata Ibnu Umar, aku memang menyaksikan kalau Rasul itu berpuasa pada bulan Rajab itu, seolah-olah Nabi tidak berbuka. Seolah-olah. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud hatta nakula la yuftiru wa la yuftiru hatta nakula. Tapi ketika ada masanya juga Nabi berbuka pada bulan Rajab itu, seolah-olah Nabi tidak pernah berpuasa. Apa dulu yang pertama dulu yang kita bahas? Yasumu hatta nakula la yuftiru. Jadi Nabi memang, Bapak Ibu, berpuasa pada bulan Rajab itu seolah-olah Nabi tidak pernah berbuka. Apa maksudnya? Konsentrasi banget Nabi melakukan puasa pada bulan Rajab itu. Baca Al-Quran, berzikir, bersedekah. Nggak ada perbuatan-perbuatan yang melalaikan Nabi. Contoh umpamanya bercanda, tertawa, terbahak-bahak. Tidak tuh Nabi, Pak, Ibu, pada bulan Rajab itu. Makanya dalam hadis ini dikatakan hatta yaqula la yuftiru, seolah-olah Nabi kalau berpuasa Nabi tidak pernah berbuka. Saking dari Nabi konsentrasinya melakukan puasa itu. Puasa apa yang dilakukan oleh Nabi? 1. Senin Kamis. 2. 3 hari berturut-turut. 4. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu yang dilakukan Nabi, Pak Ibu. Itu yang dimaksud yasumu hatta nakula la yuftiru. Nabi itu berpuasa sangat konsentrasi seolah-olah Nabi tidak pernah berbuka. Saking dari konsentrasinya Nabi melakukan ibadah puasa.
Selama puasa itu Nabi nggak pernah bercanda, nggak pernah tertawa-tertawa, nggak pernah Nabi bergurau. Konsentrasi Nabi puasa. Berbeda ketika Nabi berpuasa sunat di luar bulan Rajab. Ada masa Nabi bercanda dengan istrinya, ada masanya Nabi bercanda dengan para sahabat. Tapi pada bulan Rajab, sekalipun puasa Senin Kamis atau 3 hari berturut-turut atau sehari puasa sehari tidak puasa tidak, Nabi nggak pernah bercanda, konsentrasi betul Nabi melakukan puasa itu. Inilah yang dimaksud dengan yasumu hatta naqula la yuftiru. Nah, jadi tidak dari tanggal 1. Berbeda umpamanya kalau Rajab itu diawali dari hari Kamis atau Senin, boleh. Tapi ketika Rajab itu tidak diawali pada hari Kamis atau hari Senin, nggak boleh kita puasa, Pak, Ibu. Sebagaimana hadis ini. Kemarin tanggal 1 Rajab itu bulan apa, Bu? Minggu. Kalau umpamanya kita melakukan ibadah tertentu, satu hal yang kita butuhkan dalil. Ada nggak hadisnya? Gitu loh, Ibu. Karena ini adalah tersangkut dengan masalah ibadah. Ibadah itu membawa diri kita ke surga atau neraka, Bapak Ibu. Salah kita melakukan ibadah itu, bukan surga kita dapat, neraka yang kita dapat. Kecuali niatnya Ibu pada tanggal 1 hari Minggu kemarin itu ingin melakukan puasa Nabi Daud. Minggu puasa, tapi Senin tidak loh. Atau ditukar langsung Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, pasti begitu. Atau kita hanya menunggu Senin Kamisnya boleh, atau kita menunggu 3 hari berturut-turut juga boleh di samping Senin Kamisnya boleh. Atau kita Nabi Daud puasa sehari, puasa tidak boleh. Itu niatnya, itu yang benar, Pak. Ini yang dimaksud oleh Nabi kemudian yasumu hatta naqula la yuftiru. Nah, dalam sambungan hadis ini Nabi bilang, wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Tapi kalau ada masanya Nabi pada bulan Rajab itu tidak berpuasa. Seolah-olah Nabi tidak pernah berpuasa. Nabi berbuka pada bulan Rajab itu. Seolah-olah Nabi tidak pernah berpuasa. Apa maksudnya? Ketika Nabi waktunya nggak berpuasa, umpamanya Senin puasa, Selasa tidak, Nabi berbuka. Dan Nabi nggak pernah membatas makanan itu, sehingga sahabat mengatakan seolah-olah Nabi nggak pernah berpuasa. Makan Nabi, apa yang ada dimakan? Tentu yang halal, Bapak Ibu. Kalau yang haram nggak dimakan. Ya, yang kedua, tidak melebihi kadar kemampuan Nabi. Kenyang Nabi, stop. Gitu. Nanti lapar baru makan lagi. Ini dimaksud oleh Nabi dalam hadis wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Ketika masanya Nabi melakukan berbuka nggak berpuasa pada bulan Rajab itu, seolah-olah Nabi itu tidak pernah berpuasa. Saking konsentrasinya juga Nabi berbuka, Bapak Ibu. Jadi nggak ada ceritanya bersambung terus bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah sahih. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Ya. Ibu harus merubah kalau mau sesuai dengan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Nabi, Bapak Ibu. Ya Pak Ustadz, saya seperti ini aja lah, saya dulu dan bagian itu urusan Ibu, gitu. Ya jelas sudah saya sampaikan, ini aturannya Nabi. Gitu. Ada memang hadis, Bapak Ibu, yang menganjurkan puasa dari tanggal 1 itu, tapi lemah banget hadisnya. Bahkan Nabi mengatakan di situ adalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu dibuat-buat oleh seseorang. Itu maudhu namanya. Bukan lemah saja. Kalau lemah itu masih ada perawinya, tapi perawinya itu yang berdusta. Tapi kalau maudhu itu nggak ada lagi perawinya, memang dibuat-buat. Itu hadis maudhu namanya. Klasifikasi daripada hadis lemah itu, yang paling lemah banget itu yang maudhu itu. Kalau masih mungkafi, kalau masih mungkalib, masih berada dalam posisi lemah biasa. Tapi kalau sudah maudhu, itu
hadisnya lemah banget, nggak pernah disampaikan oleh para perawi hadis. Itu. Ada salah satu hadis yang kualifikasinya itu adalah maudhu, Bapak Ibu. Jadi dibuat-buat memang oleh seseorang dalam rangka mempertahankan pendapatnya bahwa ada anjuran melakukan puasa dari tanggal 1 pada bulan Rajab. Padahal maudhu hadisnya. Sepakat hadis itu, Pak Ibu. Maudhu itu hadis itu. Ya. Jadi jangan lakukan, Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat. Nah, jadi puasa, Bapak Ibu, yang dianjurkan Nabi pada bulan Rajab itu. Ada yang kedua, Bapak Ibu, amalan yang kita pergunakan, yang dilakukan pada bulan Rajab itu, kita banyak sedekah nih, Bapak. Ada hadisnya. Kala itu. Hadisnya itu bersumber dari Abi Malih, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan, "Inna kunna na'taru ashiratan fil jahiliyah fi Rajabin." Jadi pada bulan Rajab itu memang, Bapak Ibu, oleh orang-orang jahiliyah, Rajab itu memang dihormati. Dulu kami, kata orang-orang, kata sahabat, begitu nyampe pada bulan Rajab, ketika kami masih berada jahiliyah, belum masuk Islam, kami selalu melakukan menyembelih atirah namanya. Apa atirah itu? Atirah itu adalah kambing yang disembelih pada bulan Rajab, diperuntukkan untuk berkorban. Bukan pada Dzulhijjah loh. Ya kan, pada bulan Rajab. Itu perbuatan orang-orang Yahudi dulu. Orang-orang kafir Quraisy dulu. Jadi pada bulan Rajab itu mereka menyembelih kambing lalu dibagikan. Nah, disebut dalam hadis disebut dengan atirah namanya. Dia bertanya, dulu kami di jahiliyah kalau pada bulan Rajab itu selalu memotong atirah, kata sahabat kepada Nabi. Kemudian kalau dijawab, idbahu fi ayyi syahrin kana wa barrullahu azza wa jalla wa atimu. Apa kata Nabi? Memotong kambing untuk disedekahkan itu jangan hanya pada bulan Rajab, kata Nabi. Dikatakan dalam hadis, fi ayyi syahrin, dalam bulan apa saja Anda boleh memotong kambing atau hewan lalu dibagikan kepada orang lain. Jadi memotong korban, bukan korban Bapak Ibu, memotong hewan untuk dibagikan kepada orang lain ada dua dalam Islam. Pertama pada bulan Dzulhijjah, pada tanggal 10, 11, 12, 13 kita menyebutnya itu adalah Idul Adha. Orang yang melakukan haji disebut dengan Yaumun Nahar namanya, hari nahar, hari tasrik. Disebut dengan kurban. Nah, kalau binatang yang disembelih pada bulan Rajab untuk dibagikan itu bukan kurban namanya, tetapi memang untuk bersedekah. Ini dilegalkan oleh Nabi, boleh oleh Nabi. Tetapi jangan hanya terbatas kepada bulan Rajab. Potong juga tuh korban kalau Anda mampu pada bulan Muharram. Potong juga tuh korban kalau Anda mampu pada bulan Rajab, pada bulan Dzulqa'dah, pada bulan Dzulhijjah, pada bulan Syawal. Kalau Anda mampu, kata Nabi. Dari mana kita pahami? Dari redaksi hadis fi ayyi syahrin. Anda boleh menyembelih binatang itu, hewan korban itu, hewan itu tidak hanya pada bulan Sya'ban, kata Nabi, tapi fi ayyi syahrin, pada bulan-bulan apa saja ketika Anda ditakdirkan mampu untuk memotong hewan lalu bagikan itu. Kalau itu Anda lakukan pada bulan Rajab, tapi pada bulan lain juga Anda lakukan, yang Anda lakukan pada bulan Rajab itu karena adalah termasuk bulan haram, Anda mendapatkan pahala yang jauh lebih besar ketimbang pada bulan-bulan lainnya. Tapi jangan khusus pada bulan Rajab, kata Nabi, jangan. Fi ayyi syahrin, pada bulan-bulan yang lain juga, ya. Sebarkan kemudian bagi itu, kata Nabi, Pak Ibu, ya, karena Allah Azza wa Jalla, dan bersedekah dengan makanan itu. Jadi tidak hanya binatang. Ibu umpamanya tidak mampu memotong hewan karena nggak mampu, tapi punya makanan, sedekahkan pada bulan Rajab, itu bagus. Tapi ingat, jangan hanya pada bulan Rajabnya.
walaupun nilai pahalanya karena Rajab itu adalah termasuk kepada bulan haram, maka otomatis pasti Allah akan memberikan pahala yang lebih besar ketimbang pada bulan-bulan lainnya. Tapi ketika ibu khusus pada bulan Rajab, salah tuh itu. Karena Nabi mengatakan fi ayyi syahrin, pada bulan apa saja. Nah, jadi puasa dianjurkan oleh Nabi. Kemudian bersedekah. Ya, bersedekah apakah itu berbentuk daging atau berbentuk makanan atau berbentuk apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Ya, 2 Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Secara umum Bapak Ibu, semua perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan setiap hari itu ditingkatkan frekuensinya ketika kita masuk pada bulan Rajab. Ya. Atau masuk kepada bulan yang 3 lainnya tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tingkatkan tuh. Kalau Rajab kan durasinya dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, berakhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, 6 bulan durasinya. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berentetan tuh. Sebenarnya banyak kesempatan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, termasuk menyembelih hewan untuk dibagikan tapi tidak kurban namanya. Itu boleh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tambah Rajab. Nah, karena itu kita lakukan Bapak Ibu. Kesempatan memasuki surga Allah itu luar biasa terbuka lebar. Gitu. Jadi jangan hanya puasanya kita perbanyak, bahkan ada yang melebihi aturan yang dicontohkan oleh Nabi. Dari tanggal 1 kita berpuasa, padahal dalam hadis tidak. Nah, gitu deh Bapak Ibu. Jadi nggak disalahkan Bapak Ibu mau berpuasa sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi niatnya kalau banyak, kalau sehari puasa sehari tidak, berarti Bapak Ibu melakukan puasa Daud. Itu dilihatkan, niatkan itu. Nggak perlu Bapak Ibu berturut-turut, karena kita butuh dalil. Gitu. Ini ibadah, nggak ada dalil, ibadah nggak bisa. Ibadah itu harus butuh dalil. Dan dalil yang sangat dicontohkan itu sangat diharapkan adalah hadis terkait dengan ibadah. Berbeda dengan secara umum perintah puasa, perintah haji, boleh itu ayat Al-Quran. Al-Quran itu dalil yang dibutuhkan. Tapi terkait dengan implementasi ibadah secara spesifik oleh manusia, dalilnya adalah hadis. Ya, salat, hadis dalilnya. Ya, puasa, hadis dalilnya. Tapi kalau perintah melaksanakan puasa, Al-Quran dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan saja. Bagaimana cara melakukannya? Hadis. Anda nggak boleh makan, Anda nggak boleh minum, Anda nggak boleh marah. Kan? Itu hadis menjelaskan. Bukan Al-Quran. Gitu. Jadi globalnya Al-Quran yang dijadikan dasar hukumnya, implementasinya kemudian secara spesifik hadis. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi hadis yang bersumber dari Salim, Bapak Ibu, riwayat Tirmizi. Ya. Ada juga dari Yahya bin Zaid, ini riwayat Nasa'i juga hadisnya ini. Ya, sama memerintahkan kepada 3 hal itu: berpuasa, kemudian bersedekah, kemudian banyak Anda berdoa, banyak Anda berzikir. Jadi sekarang tanggal 4 masih banyak Bapak Ibu. Masih ada 26 hari kita pada bulan Rajab itu. Tingkatkan amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Apa yang Bapak Ibu bisa. Nggak perlu Bapak Ibu bersedekah kalau, wah saya sudah habis nih bersedekah, ya stop. Baca Al-Quran, zikir, berdoa, berselawat, salat malam, salat sunnah, sama. Itu ibadah-ibadah juga ini anjurkan. Gitu. Tidak hanya puasanya, tidak. Walaupun dalam puasa ini Nabi khusus memang melakukan, ada sebuah hadis yang menjelaskan yang saya kita bahas tadi. Gitu. Tetapi ibadah-ibadah lain adalah juga selalu ditonjolkan oleh Rasul pada bulan
Rajab. Maksudnya ditonjolkan itu bukan untuk dilihat oleh orang, tidak, tapi Nabi konsentrasi, khusyuk betul Nabi melakukannya. Karena Nabi banyak sholat malam, khusyuk tuh Nabi Pak. Melakukan sholat duha, khusyuk banget Nabi itu, nggak mau diganggu gitu Pak. Ya kan? Sholat witirnya, khusyuk Nabi, nggak mau diganggu tuh. Walaupun ada keperluan sama istrinya mungkin, ya kan? Nabi khusyuk. Itu bedanya antara pada bulan Rajab ibadah yang dilakukan oleh Nabi dengan bulan-bulan lainnya yang tidak termasuk kepada 4 bulan hurum yang dikatakan dalam hadis oleh Nabi. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi jelas Bapak ya. Apa yang kita lakukan pada bulan Rajab? 1, banyak sedekah. banyak melakukan puasa. Ya. Tetapi tidak dari tanggal 1 gitu ya, tapi berselang-selang. Oke? Apa yang kedua? Sedekah. Termasuk membagi daging. Ibu banyak duit tapi nggak punya sapi, nggak punya kambing, beli aja daging ke pasar, bagi. Nah, jangan lupa ke Az-Zakir, dibawa juga Az-Zakir. Biar makan bareng malamnya. Yang ketiga adalah berzikir, baca Al-Quran, berdoa, mengucap perbuatan yang lembut, ucapan yang lembut, sikap perilaku yang tidak menyakitkan, itu lakukan. Semuanya pada bulan Rajab itu. Jadi tidak hanya yang 3 itu, ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik yang memang dicontohkan di dalam ajaran Islam. Ada 9 hadis Bapak Ibu terkait dengan bulan Rajab itu, hadis-hadisnya yang sahih, tapi hanya 3 yang dapat kami sampaikan karena itulah yang sangat bersentuhan dengan kehidupan kita. Ya, 4 hadis lainnya itu sama, maknanya sama, menganjurkan supaya kita banyak berpuasa, banyak bersedekah, banyak berbuat baik, banyak melakukan ucapan yang lembut, banyak melakukan tingkah laku perilaku yang tidak menyakitkan orang, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, semuanya sama. Tapi redaksi hadisnya kemudian yang berbeda. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Mulai besok tidak lagi puasa terus menerus Bapak Ibu. Hah? Tunggu dulu Pak Ustaz gitu ya. Masih pikir dulu malam ini gitu. Yang jelas ini hadisnya Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan. Silakan, ada pertanyaan? Ya, tanya Bu. Ya. Ada yang nanya Bu? Silakan, kalau ada pertanyaan. Harusnya emang ada Ya. puasa itu dari tanggal 1, ya kan? Betul. Tanggal 1 sampai ada yang 10 hari. Ya, betul. Ada yang 20 hari. Ya, kemudian saya tanya, ada nggak Rasulullah menjalankan puasa itu? Itu mau saya aja, emang nggak dalil nggak ada. Kan gitu jawabannya akhirnya kan. Iya. Jadi ada begini Bu, di dalam masyarakat ya terutama. Nah, saya kan orang kampung Bapak Ibu, itu dilakukan oleh kami dulu. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 15 itu tanpa dihisap kita masuk surga katanya. Wah, hebat banget tuh. Kita percaya itu dulu Pak, Ibu. Nggak dihisap, begitu kita isdet nih langsung surga. Enak nggak itu? Enak. Jadi cukup Ibu berpuasa di tanggal 1 sampai 15 Rajab, nggak usah melakukan yang lain, Anda masuk surga. Ya kan? Instan banget tuh masuk surga itu, Bu. Itu yang kita yakini dari dulu Pak di kampung. Saya begitu dulu begitu, Bu. Waktu masuk Rajab berbangga tuh kita, Bu. Bahkan kalau kami di kampung itu, Bapak Ibu, tanggal 1 Rajab itu kami harus minum 7 sumur. Kami itu mandi sambil minum. Itu kan kita kan pakai timba Bu kalau di kampung saya itu Bu. Iya kan? Itu kita berebutan itu Pak, seorang sekampung itu. Jadi satu sumur itu bisa 50 orang, 100 orang tuh berebutan. Ada yang jatuh ke dalam tuh Bu. Enak juga dia, sekaligus mandinya di dalam gitu kan. Pernah laku itu kan? Pernah laku. Nah, iya saya begitu. Sampai kedinginan tuh pulang-pulang ke rumah. Bapak ibu di rumah udah menyiapkan selimut tuh. Kita disuruh. Begitu selesai kedinginan kita dikeluarkan kelapa dengan gula, suruh makan oleh ibu kita. Dimakan tuh. Itu harus itu tiap tahun kita lakukan itu.
Karena satu pikirannya itu tanpa dihisap nanti langsung masuk surga. Masya Allah. Kayak nenek kita yang bikin surga itu Bapak Ibu. Tergantung kita. Itu berpuluh-puluh tahun saya lakukan di kampung Pak. Begitu saya banyak mendalami hadis-hadis, ternyata salah yang kami lakukan. Iya kan? Nggak ada dasar hukumnya memang Pak Haji. Ya hanya maunya aja gitu. Karena kita terdoktrin oleh orang-orang dulu masuk surga tanpa dihisap. Enak banget tuh. Ada lagi Ibu pertanyaan? Ya silakan. Nah mantap tuh. Iya. Kisah nyata tanpa rekayasa terjadi sebenarnya. Orang meninggal pada tanggal 1 Rajab. Bagaimana amal pahalanya? Ya tergantung dengan orangnya. Karena orangnya sering melakukan kebaikan, ya kan? Walaupun meninggalnya pada tanggal 1 Rajab. 1 Rajab itu termasuk satu tanggal pada bulan yang diistimewakan oleh Allah. Tapi bukan berarti setiap orang yang meninggal pada bulan Rajab pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau rumus itu kita lakukan, kita pasti ingin meninggal pada bulan Rajab. Karena inginnya mati pada bulan Rajab, kita kesetrum diri lah biar mati pada bulan Rajab supaya masuk surga. Itu yang akan timbul. Pokoknya kita berusaha bagaimana mati pada bulan Rajab. Iya kan? Enggak mati, ya udah bunuh diri biar mati gitu kan. Pada bulan Rajab. Karena kita terobsesi dengan pada bulan Rajab itu kita masuk surga tanpa dihisap. Enggak Bapak Ibu. Bulan puasa juga bulan istimewa. Hari Jumat juga hari istimewa. Banyak enggak? Ada enggak orang yang meninggal pada hari Jumat? Banyak. Apa pastinya masuk surga? Belum tentu. Sama dengan tanggal 1 Rajab. Mau ibu yang meninggal tanggal 1 Rajab, 10 Rajab, 30 Rajab, tidak mungkin serta-merta masuk surga. Tergantung dengan pada amal perbuatannya. Kalau memang dia soleh-soleha, ya masuk surga. Tapi kalau dia banyak menentang ajaran-ajaran Al-Quran, dia masuk neraka. Walaupun meninggalnya pada tanggal 1 Rajab. Sama dengan orang yang sering melakukan perbuatan dosa besar, lalu meninggal pada hari Jumat. Padahal hari Jumat itu kan hari istimewa, Bapak Ibu. Iya kan? Ya masuk neraka juga. Atau mati pada bulan Ramadan. Padahal kan kata Rasul, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Melakukan kebaikan pada bulan Ramadan itu pahalanya diampuni 1 tahun yang lalu. Ma taqaddama min dzambi. Tapi tidak semua orang yang meninggal pada bulan Ramadan masuk surga, tidak. Tergantung kepada amal perbuatan yang ia lakukan. Dalam perhitungan manusia, prediksi manusia, ya karena dianggapnya bulan bagus, hari bagus, ya kita suudzon, kita husnudzon. Oh dia masuk surga tuh, bisa nggak begitu? Ya boleh, itu mendoakan. Mudah-mudahan saja benar gitu kan. Ketimbang kita, itu kan pencuri, tapi matinya pada tanggal 1 Rajab. Ya nggak boleh kita, walaupun dia benar-benar pencuri, nggak boleh Bapak Ibu. Tetap kita mendoakan supaya meninggal itu, walaupun tidak pada bulan Rajab, pada bulan lain umpamanya, tetap kita mendoakan yang terbaik. Tidak boleh kita mendoakan kepada orang kejelekannya, walaupun dia meninggal di luar bulan Rajab ataupun di dalam bulan Rajab. Itu kita tetap berhusnudzon. Walaupun Bapak Ibu paham betul tuh kartu asnya Bapak Ibu pegang tuh. Orang ini mah ya pura-pura baik kaya, saya tahu loh. Dia pencuri ulung dia. Hanya orang nggak bisa melihat. Ibu nggak boleh ngomong begitu sama orang gitu kan. Wah, gimana tetangganya meninggal? Oh ya mudah-mudahan dia baik. Mudah-mudahan. Walaupun Ibu tahu dia orang jelek gitu kan. Nggak bisa kita mengatakan dia nggak baik. Kita harus berhusnudzon. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, jadi tetap Ibu, walaupun kisah nyata meninggal pada tanggal 1 bulan Rajab, belum tentu dia akan masuk surga. Tergantung kepada amal perbuatan. Ada lagi?
Kisah nyata lagi, Ibu? Tanpa direka-reka. Ada lagi? Enggak ada. Paham, Ibu? Oke, kalau paham Bapak Ibu, demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya buat kita. Minimal kita memiliki dalil untuk melakukan ibadah pada bulan Rajab itu. Mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangan dan kelapan. Nasibul karim basyir muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu kajian malam ini, semoga apa yang disampaikan guru kita, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita beribadah tanpa ada dalil ibu, kita belajar lagi, nanya lagi, apa sih benar yang kita lakukan ini sesuai dengan dalil? Kalau kita nggak sesuai dengan dalil, apakah kita diterima atau tidak? Wallahu a'lam ibu ya. Kalau nggak, kita sholat tiap hari gitu, ada dalilnya nggak kita sholat tiap hari, siang malam siang gitu kan? Nggak ada juga bu, kan udah diatur waktunya bu ya, maghrib isya ada waktunya bu. Kita puasa juga ada waktunya, bulan Ramadan, Senin Kemis. Ya kemarin juga ada, saya puasa, saya baru nanya puasa itu Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 30 mereka. Ya itu kan nggak ada dalilnya bu. Kecuali kita puasa Senin Kemis di bulan Rajab, kita tingkatkan sedekah kita di bulan Rajab. Nah, kemudian kita berbuat baik di bulan Rajab itu ada yang sesuai dengan hadis yang disampaikan, yang sesuai dengan tadi yang kita dengar. Ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Rajab sesuai dengan dalil, kita beraktivitas dengan ibadah sesuai dengan dalil. Itulah gunanya kita mencari ilmu, jangan kita sampai tersesat. Dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi sesat atau gelap dalam hidup ini ya Bu. Terima kasih. Demikian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga yang ikut tuh. Minta izin sama Prof, izin Prof. Kajian live, kadang-kadang kan ada yang suka. Karena kan kita nggak ada kajian karisma lagi tuh. Oh, Prof Agus. Oh ya. Bagus lah biar tahu dia. Tapi ini dia kalau nggak kerekam salahnya kalau live ini. Boleh begitu ya. Dia pakai 2 ya. Kalau ini ada nih, Banyak ada bisa mati. diedit.